Iya, ini saya Ustadz ada usaha catering. Kadang ada pesanan catering untuk acara misalnya seperti acara ulang tahun. Dan ini bagaimana hukumnya menerima pesanan itu Ustadz? Karena kadang nanti kami tahu bahwa itu untuk ulang tahun ketika sudah deal-dealan dengan customer. Jadi hukum asalnya yang pertama adalah saya mencoba untuk memberikan pandangan dan pertimbangan menghadapi situasi seperti itu, dan insya Allah semua ada solusinya dalam agama kita. Dan hukum itu bisa saja kemudian berubah dan berbeda ketika situasi berbeda ataupun kondisinya berbeda atau bahkan waktu dan tempatnya berbeda, maka hukum pun bisa kemudian disesuaikan. Ketika seorang pemberi jasa masalah catering seperti ini umpamanya mendapatkan permintaan layanan penyediaan makanan atau konsumsi untuk perayaan seperti itu, jika diketahui sejak awal maka sebaiknya ditolak sejak awal. Kalau diketahui sejak awal maka harus ditolak, ya, tidak boleh. Yang kedua adalah jika ternyata hal itu tidak diketahui, hanya sekedar diminta untuk menyediakan dan tidak ditahu apakah acaranya apa, lantas ketika hari H atau menjelang hari H baru kemudian sempat mengetahui bahwasanya ternyata itu adalah untuk acara yang demikian, maka dilihat, apanya dilihat situasinya, apakah masih memungkinkan untuk mengalihkan kepada pihak lain atau mengembalikan urusan ini kepada pemilik hajat sehingga dia masih bisa berkesempatan untuk menyediakan itu, maka dalam keadaan seperti itu bisa ditolak. Namun jika waktu sudah mepet dan tidak ada kesempatan lagi bagi pemilik hajat untuk mencari pengganti atau penyedia pengganti karena waktu yang begitu mepet, maka silahkan dilanjutkan. Karena pada dasarnya kita sudah berakad dan kita aufu bil uqud. Pada dasarnya adalah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, ya tepatilah akad-akad yang telah kalian lakukan. Terlepas daripada peruntukan hajatan tersebut, ya maka kita beruzur tidak tahu akan hal itu, dan membatalkannya dalam keadaan seperti itu bisa mendatangkan mudarat. Baik si pemilik hajat mendapatkan mudarat masalah dengan pembatalannya, begitupun pihak catering bisa mendapatkan mudarat entah bagaimana bentuknya, yang jelasnya bisa saja kemudian pemilik hajat memiliki sikap tertentu yang bisa membahayakan pihak catering atau merugikan pihak catering. Maka dalam keadaan seperti ini tidak apa-apa, tetap saja kita layani jika memang tidak ada pilihan lain untuk menyediakan konsumsi tersebut, ya, jika akan membuat masalah besar, ya. Jadi tidak masalah. Jadi hukumnya kembali kepada kita sudah sepakat, sudah berakad, maka kita kembali kepada aufu bil uqud. Tepatilah akad yang telah kita sepakati, terlepas daripada ada unsur ta'awun alal itsm, bentuk ta'awun dalam ketidakbaikan, bentuk ta'awun dalam hal yang terlarang, maka itu insya Allah mudah-mudahan tidak terpenuhi dan tidak terjadi karena tidak ada niat, ya, dari pihak catering untuk melakukan itu karena ketidaktahuan sejak awal. Dan sehingga ketika ketika ingin membatalkan seketika itu akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Mudaratnya lebih besar, ya, sehingga tetap saja kita kemudian memberikan layanan itu. Wallahu taala a'lam. Baik. Apakah setiap ini saya sebagai pemilik catering wajib nih atau harus nih tanya ini untuk acara apa, ini acara apa gitu, sebelum berakad itu apakah wajib bagi saya harus tahu gitu? Ini kembali kepada urf dan kebutuhan catering. Iya. Contohnya ada orang yang kemudian anggaplah terbiasa menjadi langganan lah. Ada mungkin kelompok keluarga yang punya acara kumpul keluarga bulanan, atau arisan keluarga. Mereka menggunakan jasa catering setiap bulannya. Sudah pasti dia memesan catering di catering yang sama. Sehingga ketika pesan lagi untuk acaranya, si catering tidak bertanya lagi. Oh, ini untuk berdasarkan kebiasaan. Oh ya, itu untuk ini. Maka karena tidak perlu bertanya. Iya. Ternyata tiba-tiba untuk kali ini untuk peruntukan lain, maka tidak masalah dan tidak perlu sebenarnya. Intinya adalah dia menyediakan makanan dan makanya dibeli. Itu asalnya.